Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argam Wirja Syabani, saya dari kelas 10 TJKT Industri. Di sini saya akan membawakan modul lagi, yaitu modul 10 yang berjudul STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, apa sih STP itu? Nah, STP merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, itu dia STP, yaitu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi. Oke, selanjutnya ada cara kerja. Di sini STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Kedua, yaitu saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Lalu jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Lalu jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Dan terakhir, dengan begitu jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, itu dia cara kerja STP. Lalu selanjutnya ada looping. Apa sih looping itu? Nah, looping itu adalah kondisi saat suatu data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Nah, akibat looping, yang ke-1, jaringan menjadi lambat. Kedua, trafik menjadi penuh atau broadcast strong. Lalu, switch bisa error atau jaringan mati. Nah, karena itulah digunakan STP atau Spanning Tree Protocol untuk mencegah looping tersebut. Lalu di sini ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin kecil nilai cost, semakin baik juga jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Nah, itu dia cost. Lalu selanjutnya ada root bridge. Root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Setelah root bridge dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan baik. Lalu di sini ada PVSTP atau Perfilan Spanning Tree Protocol, adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan baik. Lalu di sini ada STP port state atau STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Lalu di sini ada jenis-jenis STP port state. Nah, yang pertama ada blocking. Apa blocking itu? Yaitu port diblokir agar tidak terjadi looping. Lalu yang kedua ada listening. Port mulai mendengarkan informasi jaringan. Lalu learning. Port mempelajari nama alamat MAC. Lalu ada forwarding. Port aktif mengirim dan menerima data. Lalu ada terakhir disable. Port tidak aktif digunakan. Nah, itu dia jenis-jenis STP port. Ada blocking, listening, learning, forwarding, dan disable. Nah, oke, mungkin itu dia materi tentang STP. Selanjutnya saya akan coba konfigurasikan langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, di sini saya sudah di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan coba menggunakan dua switch dan dua PC. Nah, yang pertama ini saya akan memberikan contoh kondisi saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali.
sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Oke, kita tambahkan dulu 2 switch. Dan 2 PC. Lalu kita hubungkan yang switch ini kita menggunakan 2 kabel. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti yang kita lihat, nah di sini semua kabel sudah berwarna hijau, itu artinya sudah saling terhubung. Nah, di sini ada satu yang berwarna kuning. Nah, itu tandanya si jaringan tersebut terkena blocking. Nah, di sini saya akan coba konfigurasikan. Kita masuk ke switch yang pertama. Kita pergi ke CLI. Nah, seperti biasa kita masukkan enable, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita kasih nama dulu jaringannya. Contoh lab. Lalu kita masukkan di sini, kita tidak akan menggunakan spanning dulu, jadi kita masukkan no spanning. No spanning 3 VLAN 1. Enter. Lalu kita masukkan no domain lookup, lalu enter. Sorry. Nah, jika sudah, kita pergi ke switch yang kedua. Sama seperti di switch sebelumnya, kita masukkan enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan no spanning 3 VLAN 1. Enter. Oke, selanjutnya kita masukkan dulu IP address ke masing-masing PC nih. Masuk ke PC-nya, lalu pergi ke desktop, lalu IP konfigurasi. Di sini kita masukkan IP, contoh 11 1. Lalu PC yang kedua, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba mengirimkan surat antar dua PC ini. Kita kirimkan. Nah, lalu kita play. Nah, di sini kita sedang memproses kedua PC ini agar saling terhubung. Kedua PC ini sedang mengirim surat, kita tunggu prosesnya.
Nah, jika sudah seperti ini, belum, kita masih mengirim, kita masih memproses. Nah, jika sudah seperti ini, di sini bacaannya in progress, dan kalau kita tunggu surat tersebut tidak akan. Nah, seperti itu failed. Kenapa failed? Karena di sini kita tidak menggunakan spanning. Lalu di sini kita akan coba memakai spanning. Kita masuk ke switch yang pertama, lalu kita masukkan spanning tree VLAN 1. Nah, seperti ini, lalu enter. Di PC yang kedua, switch, kita masukkan juga spanning tree VLAN 1, lalu enter. Nah, kita akan coba mengirim surat antar PC. Nah, maka hasilnya akan successful seperti ini, teman-teman. Nah, oke, di topologi 1 ini itu dia perbedaan antara spanning dan tidak memakai spanning. Oke, mungkin itu dia topologi yang ke-1. Kita akan lanjut ke topologi yang selanjutnya. Oke, di sini kita akan melanjutkan topologi yang kedua, yaitu saya akan memberikan contoh kalau setiap VLAN bisa mempunyai jalur sendiri dengan root bridge yang diatur manual agar jaringan lebih rapi dan tidak looping. Oke, kita akan tambahkan dulu switch dan komputernya. Lalu kita hubungkan. Lalu kita tambahkan PC. Lalu kita hubungkan. Nah, di sini saya akan coba konfigurasikan terlebih dahulu. Kita masuk ke switch yang ini, yang di atas, lalu pergi ke CLI. Seperti biasa, kita masukkan enable. Nah, di sini kita akan coba kasih switch ini, jaringan ini VLAN. Kita masukkan VLAN 2 dengan name VLAN 2, lalu VLAN 3 dengan name VLAN 3, lalu kita masukkan interface FA 0/3. Nah, kenapa 0/3? Karena ini yang menghubungkan ke PC yang ini, FA 0/3. Oke, interface FA 0/3, lalu enter. Lalu kita masukkan switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 1. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu masukkan interface range FA 0/1 sampai 0/2. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah,
Nah, lalu kita masukkan switch for mode terang. Enter. Nah, kita masukkan lagi spanning tree mode PV-STP. Nah, kita masukkan PV-STP lalu enter. Sorry. Nah, spanning tree mode PV-ST, lalu kita masukkan lagi spanning tree VLAN 1, root primary. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu interface FA0/1, lalu spanning tree, cos 19, lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, di sini kita masukkan do show spanning tree. Nah, di sini kita sudah terlihat. Di sini kita memakai DESG FWD 19. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya ketiga switch ini bisa mempunyai jalur sendiri dengan root bridge yang diatur manual agar jaringan lebih rapi dan tidak looping. Nah, itu dia mungkin looping topologi kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke topologi yang selanjutnya. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan topologi yang ketiga, yaitu akan memberikan contoh cara kerja spanning tree protokol atau PV-ST, terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Oke, di sini kita tambahkan dulu dua switch. Lalu kita hubungkan. Oke, nah di sini kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Kita masuk ke PC yang ini, lalu ke CLI. Seperti biasa kita masukkan enable, terus konfigurasi terminal, lalu enter. Lalu kita masukkan spanning tree, mode PV-ST. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita ke switch yang selanjutnya. Pergi ke CLI. Lalu kita enter. Enable konfigurasi terminal. Lalu spanning tree, mode PV-ST, lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kita tambahkan dulu satu switch dan satu PC. Yang PC di sini dan kita switch di sini. Lalu kita hubungkan.
Oke. Nah, oke, di sini kita akan coba konfigurasikan dulu yang switch yang ketiga ini. Kita pergi CLI, ketik enable, konfigurasi terminal, lalu enter, lalu spanning tree, mode WVST, lalu enter, lalu interface FA no/3, lalu enter, lalu nah kita ke switch yang pertama, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih perintah seperti ini, show spanning tree, interface FA no/2. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan kita memakai DSG FWD 19. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, yang ini jika sudah kita masukkan perintah spanning tree port fast. Nah, seperti ini teman-teman, spanning tree port fast. Nah, jika sudah, di sini ada kata warning. Nah, itu tandanya itu warning. Kita coba konfigurasikan lagi yang switch yang kedua. Nah, di sini kita masukkan spanning tree mode WVST, lalu kita masukkan interface FA no/3, enter, lalu kita masukkan spanning tree port fast. Nah, di sini juga sama, kita menerima kata warning. Nah, oke, di sini langsung kita kasih perintah seperti ini, show spanning tree interface FA no/3 detail, enter. Nah, di sini kita masukkan lagi show spanning tree summary. Summary. Nah, jika sudah, maka di sini sudah ya. Nah, di sini ada port pet cost-nya 19, port priority-nya 128, lalu port identifier-nya 128.3. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu dia penjelasan saya tentang topologi 1, 2, dan 3. Semoga teman-teman di sini paham apa yang saya sampaikan.